Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rifa Revianda dari kelas 11 MIPA 1. Kepada yang terhormat, Ibu Karlina selaku Guru Sejarah Indonesia dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya bersama dua rekan teman saya yaitu Miftah Lutfiana dan Tarisa Adiningsi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai organisasi PNI. Apa sih organisasi PNI itu? Lantas, ada apa aja sih di PNI? Yuk mari kita bahas bersama dan simak satu persatu mengenai organisasi PNI. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertian PNI. PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Pada awal berdiri, partai ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia, tetapi kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Setelah itu, kita akan bahas mengenai visi dari PNI itu tersendiri. Misi PNI. Yang pertama, self-help atau menolong diri sendiri. Yang kedua, non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga, marhaenisme atau membela rakyat kecil. Selanjutnya, misi PNI. Yang pertama, internal atau melakukan pelatihan, kursus, adanya bank. Yang kedua, eksternal, yaitu mendidik massa dengan pengetahuan informasi seperti surat kabar, Persatuan Indonesia, dan Bandung Periangan. Selanjutnya, kita akan bahas tokoh-tokoh PNI. Tokoh PNI yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Gatot Mangkoe Praja, Soeb Pridinata, Maskun Sumadireja, Amir Syaripudin, Wilopo Hardi Suwiryo, Ali Sastrawami Jojo, Juanda Katawijaja, Muhammad Isnaini, Supeni Sanusi Hajadinasa, dan Sarmidi Maun Surkoro. Selanjutnya akan ada pembahasan dari teman saya yang dipandu langsung oleh Tarisa, masih dengan tema yang sama yaitu organisasi PNI. Hai semuanya, masih semangat? Pastinya dong. Wah iya, perkenalkan nama saya Tarisa Adiningsi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan dan dipandu langsung dengan teman saya oleh Karifa ya. Oke, gak usah nunggu lama-lama lagi nih. Yuk kita bahas. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang ideologis. PNI berideologis nasionalis. Adapun latar belakang dari PNI yaitu karena dipengaruhi situasi yang cukup kompleks mengenai sosial politik pada saat itu. Pemberontakan dengan cara keras sudah tidak bisa dilakukan lagi setelah pecahnya beberapa pemberontakan yang dilakukan PKI. Oleh karena itu harus membentuk sebuah gerakan baru. Adapun tujuan dari PNI yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperatif, komparatif terhadap pemerintahan Belanda. PNI yakin jika Indonesia merdeka dan terlepas dari penjajahan, maka susunan kehidupan dan struktur sosial masyarakat Indonesia akan kembali seperti sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang lini masa Perserikatan Nasional Indonesia ke Partai Nasional Indonesia. Karena materi tentang lini masa ini cukup banyak, jadi materinya dibagi dua ya. Jadi nanti setengahnya oleh teman saya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Lini masa Perserikatan Nasional Indonesia ke Partai Nasional Indonesia 1927. Didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, dan Mr. Sunaryo. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam Algemene Studi Club yang diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini.
1928 berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. 1929 PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Sopridinata, dan Maskun Sumardireja. 1930, pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda, maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini, Insinyur Soekarno menulis pidato Indonesia, menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. 1931, pimpinan PNI Insinyur Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Muhammad Hatta yang tidak setuju pembentukan Partai Indonesia akhirnya membentuk PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno bergabung dengan Partindo. Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Ulfiana, bisa dipanggil Miftah. Oke, gak usah terlalu panjang-panjang ya. Baik, langsung kita mulai aja mungkin ke pembahasannya. Oh ya, sebelumnya sudah ada pembahasan dari kata Risa mengenai lini masa Perserikatan Nasional Indonesia ke Partai Nasional Indonesia. Dan di sini saya akan melanjutkan ya. Pada tahun 1933, Insinyur Soekarno ditangkap lalu dibuang ke Ende Flores sampai dengan tahun 1942. Satu tahun setelahnya, yaitu tepatnya tahun 1934, Muhammad Hatta dan Syahrir pun kemudian dibuang ke Banda Neira sampai dengan tahun yang sama, yaitu 1942. Di tahun 1955, Partai Nasional Indonesia ini memenangkan pemilu. Sejak tahun 1973, PNI ini bergabung dengan 4 partai peserta pemilu sekaligus dengan yang lain dengan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Di tahun 1998, dipimpin oleh Supeni, mantan Duta Besar keliling Indonesia, Partai Nasional Indonesia pun didirikan kembali. Satu tahun setelahnya, yaitu 1999, PNI ini menjadi peserta pemilu. Sejak tahun 2002, PNI ini berubah nama, yang tadinya PNI Marhainisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri, yaitu anak dari Insinyur Soekarno, diganti tepatnya pada tahun 2003 oleh Partai Demokrasi Indonesia yang kita kenal sekarang dengan singkatan PDI. Baiklah, setelah kita membahas mengenai lini masa Perserikatan Nasional Indonesia ke Partai Nasional Indonesia, kemudian kita akan membahas sejarah perkembangan dari organisasi Partai Nasional Indonesia. Sejarah perkembangan dari organisasi Partai Nasional yaitu pada tahun 1927, PNI membuka 3 cabang di Bandung, Yogyakarta, dan Batavia. Pada 5 Februari 1928, PNI di Surabaya akhirnya diresmikan. PNI semakin gencar membuat propaganda-propaganda kemerdekaan dan anti-kolonial. Pada 24-26 Maret 1928, penyusunan azas PPPKI yang disahkan 27-30 Mei 1928. PNI semakin kuat dan melakukan perjuangan revolusioner. Pada Mei 1929, PNI memiliki anggota sebanyak 3.600 orang. Gubernur Jenderal Belanda, De Graaf, memisahkan kaum nasional moderat dengan kaum nasionalis ekstrim.
Pemisahan dengan politik adu domba atau The Fight at Impera 1930, pemerintah Belanda merencanakan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI. Sejarah pembubaran dari Organisasi Partai Nasional Indonesia yaitu pada tanggal 29 Desember, Soekarno beserta kawan-kawannya pun ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggotanya pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Soekarno pun akhirnya divonis selama 4 tahun penjara berdasarkan pertimbangan keberlangsungan perjuangan nasional dalam Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta. Diambil keputusan untuk membubarkan Partai Nasional ini pada tanggal 25 April 1931. Dan dari sinilah akan terbentuk dua kubu yang nantinya melahirkan Partai Indonesia atau yang disingkat dengan Partindo dan PNI baru. Adapun partai penerus dari organisasi PNI itu sendiri, diantaranya ada yang pertama ada Partindo, yang kedua ada PNI baru, yang ketiga ada PNI Marhaenisme, yang keempat ada PNI Supeni, yang kelima ada PNI Masa Marhaen, dan yang terakhir ada PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. Baiklah, itu saja mungkin pembahasan materi akhir dari saya dan teman-teman saya. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman semuanya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila dalam segi materi kurang lengkap, mohon dimaklumi. Sekian dari kami, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.